Oscar yang akan digelar pada Minggu waktu Amerika Serikat. Tidak seperti setahun sebelumnya, perhelatan kali ini akan dipusatkan di satu tempat, dibawakan oleh 3 presenter sekaligus, dan siaran langsungnya akan berlangsung lebih cepat. Berikut ini laporan tim VOA dari Dolby Theater Los Angeles, tempat diadakannya malam penghargaan ke-94. VOA is back at the Oscars. Hey pemirsa, sebentar lagi nih menjelang penghargaan Film Academy Awards yang ke-94 alias Oscars. Bisa Anda lihat pemirsa di belakang saya, persiapan sudah semakin matang. Ini para petugas kemudian mendandani panggung dan juga dekorasi-dekorasinya gemerlap khas Oscars. Karpet merah juga sudah digelar di ruas jalan Hollywood Boulevard, kemudian terus masuk hingga ke Dolby Theater, tempat diadakannya acara utamanya nih, panggung utamanya akan ada di situ. Selebriti, peraih nominasi, sutradara dan lain-lain akan melewati red carpet yang sangat spesial ini. Namun ada beberapa hal yang sangat berbeda dibandingkan dengan tahun lalu. Pemirsa ingat mungkin tahun lalu itu karena masih tinggi kasus pandeminya, acara diadakan di 2 lokasi berbeda, yaitu di Dolby Theater dan juga di sebuah stasiun kereta api dengan jumlah penonton yang lebih sedikit sehingga memungkinkan untuk social distancing. Tapi untuk tahun ini the Oscars are back ke Dolby Theater yang sudah jadi rumahnya sejak lama. Sudah tercatat nih akan ada pembawa acaranya, ada 3 perempuan komedian, kemudian juga Beyonce dan Billie Eilish akan perform. Kemudian ada kontroversi juga sih sebenarnya ya tahun ini karena acaranya dipangkas. Gara-garanya tahun lalu itu ratingnya sangat rendah, jadi penyelenggara memangkasnya jadi 3 jam aja. Akhirnya ada sebagian nominasi yang diumumkan lebih dulu dan speech-nya nanti akan diedit lebih dulu kemudian dimasukkan ke dalam acara utama. Kemudian yang berbeda juga akan ada kategori favorit pilihan penonton yang bisa dipilih lewat Twitter. Dan pemirsa, semua acara tersebut akan dibalut tentu saja dengan kemegahan khas Oscars. Dan tentu saja akan mempertarungkan film-film terbaik. Ada 10 film yang masuk nominasi terbaik, termasuk The Power of the Dog dan juga Coda. I've never done anything without my family before. Saksikan terus liputan khusus VOA hanya dari Oscars pemirsa. Vina Muptadi dan Yogi Leksono dari Los Angeles, VOA. Ya, saudara, ajang penghargaan Film Academy Awards ke-94 akan diadakan di Amerika Serikat Minggu sore waktu setempat atau Senin pagi waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui persiapan, kita bergabung dengan jurnalis VOA Vina Muptadi di Los Angeles, California. Selamat sore waktu Los Angeles, Vina. Bagaimana? Apakah karpet merah ini sudah digelar? Ya, tentunya sudah ya, sudah rapi, bisa disaksikan mungkin sedikit ngintip di belakang saya, karpet merahnya sudah dilepas plastiknya, tandanya sudah semakin matang persiapannya karena sekarang memang sudah H-1. Selain persiapan di luar, tentunya juga persiapan dilakukan untuk acaranya sendiri, main show di dalam panggung, di dalam Dolby Theater. Rangkaian acaranya sudah tersusun dan sudah semakin muncul nih beberapa rincian-rincian baru. Seperti misalnya Beyonce yang lagunya dinominasikan untuk lagu terbaik itu akan perform, tapi ternyata performnya bukan di Dolby Theater, melainkan di sebuah lapangan tenis karena memang lagunya itu adalah lagu dari film King Richard kan, ini film biopic mengenai Venus dan juga Serena Williams, pemain tenis yang terkenal. Selain itu rincian lain adalah salah satu momennya itu juga akan menghadirkan semacam peringatan James Bond, mengenang 60 tahun James Bond itu akan menjadi perhatian khusus juga di panggung Oscars. Kira-kira begitu, Elgin, untuk persiapannya sejauh ini. Ya, Vina, ini untuk Oscar tahun ini diadakan di tengah krisis Ukraina yang menjadi perhatian global. Lalu apa perhatian sineas Amerika Serikat terkait krisis peperangan Ukraina-Rusia ini? Ya, betul sekali. Tentu saja Oscars ini kan ajang yang disaksikan oleh banyak sekali ya. Puluhan juta orang menyaksikannya. Dan biasanya ajang ini dimanfaatkan oleh para sinias, selebriti, dan lain-lain untuk menyoroti isu-isu yang menjadi penting bagi mereka. Dan tentu saja tahun ini itu menjadi perhatian khusus adalah krisis Ukraina
yang hingga kini telah menewaskan ribuan orang dan juga menyebabkan seperempat warga di Ukraina telah mengungsi. CEO dari AMPA sendiri, penyelenggara, yaitu Academy of Motion Picture Arts and Sciences, itu sudah mengonfirmasi bahwa akan ada sebuah momen khusus yang didedikasikan untuk menyoroti keprihatinan atas isu-isu tersebut. Kemudian juga diprediksi ini para selebriti yang hadir sebagian mungkin akan mengenakan fashion dengan warna-warna bendera Ukraina. Tentunya kita belum tahu seperti apa, hanya akan bisa mengetahui kepastiannya besok di Red Carpet Fashion di belakang saya ini, Elgin. Ya, lalu Vina, untuk Oscar ini biasanya tak lepas dari kontroversi. Lalu apakah ada isu hangat tahun ini selain kontroversi perang Ukraina dengan Rusia? Iya, kontroversi itu sendiri terkait penyelenggaraan Oscar sendiri ya. Karena tahun lalu itu ratingnya sangat rendah, hanya 10 juta orang yang menonton dibandingkan beberapa tahun-tahun sebelumnya bisa 4 kali lipat, penyelenggara memutuskan untuk memangkasnya. Jadi akan ada 8 nominasi yang diumumkannya itu sebelumnya, termasuk misalnya Best Editing, Best Score, dan juga Best Hair and Makeup. Kemudian pidato mereka akan diedit dan dimasukkan ke dalam siaran langsung. Kontroversinya adalah ini ditentang oleh sebagian sineas termasuk Steven Spielberg dan juga Penelope Cruz karena menurut mereka semua peraih nominasi itu sama pentingnya dan seharusnya mendapatkan perhatian yang sama. Jadi bukan hanya orang-orang yang di depan layar saja yang harusnya bisa dapat momen siaran langsung, tapi juga orang-orang yang berada di balik layar. Begitu, Elgin. Ya, Vina, mungkin terakhir, kira-kira film apa yang dijagokan untuk memenangkan kategori film terbaik tahun ini? Ya pemirsa, ada 10 kan ya film yang dapat nominasi film terbaik Oscar, termasuk Belfast, kemudian juga ada West Side Story, Coda, dan juga ada film The Power of the Dog. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya yang dijagokan banget itu adalah Power of the Dog yang dapat 12 nominasi termasuk Best Picture dan juga sutradara terbaik. Tapi akhir-akhir ini Coda semakin banyak diunggulkan gara-garanya film tersebut memenangkan penghargaan Screen Actors Guild dan juga Producers Guild Award. Coda ini pemirsa adalah film mengenai keluarga yang tuli di mana orang tuanya tuli, tapi salah satu anaknya dia memiliki pendengaran, sedangkan dia juga memiliki cita-cita untuk menjadi penyanyi. Nah, tema-tema ini juga menyentuh perhatian banyak orang dan sehingga sepertinya Oscar tahun ini akan menjadi pertarungan yang sengit antara Power of the Dog dan Coda. Baik, Vina. Terima kasih untuk informasi langsung dari Los Angeles. Tentunya kita akan menunggu terus update terbaru untuk perhelatan Oscar ini. Salam sehat, selamat bertugas kembali. Saudara